Rizka Devi di salah satu pengungsian di PD. Selamat siang, Rizka. Ya, selamat siang Bella dan juga saudara. Benar sekali memang saat ini tempat saya melaporkan, saya berada di PD Jaya, di salah satu kamp pengungsian yang terletak di Gedung Serbaguna di Kompleks Pemerintahan PD Jaya. Ini merupakan salah satu kamp yang tersebar di 49 titik lainnya yang berada di Kabupaten PD Jaya. Dan saat ini memang untuk kondisi kamp pengungsian ini memang didominasi oleh lansia dan juga anak-anak begitu. Kemudian juga untuk keperluan bantuan, tadi kami sempat bertanya, wawancara dengan warga, ini menyebutkan bahwa saat ini mereka masih kekurangan stok makanan dan juga air bersih begitu, kemudian juga pakaian begitu, mengingat memang sudah 6 hari begitu ada di kamp pengungsian ini. Sementara juga di depan untuk kondisi kamp pengungsian ini ada 2 dapur umum yang memang disediakan oleh tim Satgas penanganan banjir begitu. Sementara juga untuk tadi informasi yang kami peroleh, memang untuk saat ini karena dampak dari banjir ini juga merusak fasilitas umum dan infrastruktur begitu. Sementara untuk anak-anak yang bertahan di kamp pengungsian ini masih tidak sekolah begitu, mengingat memang sampai saat ini untuk sekolah itu masih diliburkan begitu. Menurut informasi yang kami peroleh dari PLT Dinas Pendidikan ini masih bersekolah begitu. Sementara kalau kita lihat di belakang ini kita tadi juga sempat ambil wawancara dari salah satu warga yang ada di sini, wawancara Parubaya begitu. Dan juga kita tadi tanyakan langsung begitu, kemudian bagaimana kondisi di kamp pengungsian tersebut, dan juga ini menyebutkan bahwa hingga saat ini masih bertahan dengan kondisi seadanya. Dan juga sudah bergabung bersama kami, ini ada salah satu narasumber warga, kita tanyakan langsung. Assalamualaikum Nek. Waalaikumsalam Nek. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Nek, namanya siapa? Ibu, Ibu boleh ceritakan sedikit sudah berapa lama ada di kamp pengungsian ini? di sini, di sana yang jangka wartawan 3 malam, di sini udah 2 malam, 3 hari ini, di situ 4. Ibu sendiri, nenek sendiri? Ada anak saya, ada anak saya tapi dia angkat 4 Trele dari pukul anak saya anyun. Aku itu terkurung di dalam rumah. Jadi nggak bisa keluar. Baik. Iya, benar sekali Bu. Dan saat ini Bu yang paling dibutuhkan apa? Tadi pakaian mungkin atau apa? Pakaian lah, kalau ada Quran, sempurna baju. Baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Juga yang paling dibutuhkan adalah pakaian, dan juga ibu di sini, warga yang barusan kita wawancara ini bersama dengan anaknya yang memang kemarin menurut cerita itu diselamatkan oleh wartawan ketika terjebak di dalam rumahnya selama 3 hari. Begitu Bella. Baik, selain tadi kebutuhan akan makanan dan juga air bersih, lalu bagaimana dengan kebutuhan untuk obat-obatan di sana, Rizka? Ya, benar sekali. Memang ini mengingat kondisi banjir di sini, sehingga memang untuk kebutuhan obat-obatan ini memang sangat dibutuhkan begitu. Dan juga untuk tim medis di sini memang ada disediakan dari Satgas Penanganan. Cuman untuk jumlahnya ini masih perlu untuk ditambah begitu, karena mengingat memang kondisi warga masih bertahan di sini, sudah beberapa hari berada di sini, dan kita mengkhawatirkan kesehatan mereka juga. Begitu Bella. Rizka, boleh juga digambarkan kepada kami suasana dan situasi di sana seperti apa agar tergambarkan apa saja yang nanti dibutuhkan oleh para pengungsi di sana? Baik, kalau bisa saya gambarkan suasana di kamp pengungsian ini memang tadi sempat saya katakan memang didominasi oleh lansia dan juga anak-anak. Sementara untuk kebutuhan yang memang paling mendesak saat ini adalah
kebutuhan makanan dan juga kebutuhan untuk peralatan pakaian dan juga sanitasi begitu. Mengingat memang kondisi kamp pengungsian ini sudah bertahan selama 6 hari begitu, dan juga di sini dari informasi yang kami terima warga yang masih bertahan di sini karena memang rumahnya yang masih tergenang lumpur begitu, dan juga ada sebagian yang rumahnya hanyut terbawa banjir begitu, Bella. Rizka, tadi Anda mengatakan didominasi oleh lansia dan juga anak-anak. Lalu anggota keluarga yang lain kemana? Apakah mereka kembali ke rumah untuk membersihkan lumpur atau seperti apa menurut pengungsi yang bercerita kepada Anda? Iya, benar sekali. Memang untuk sebagian dari hasil wawancara kami bersama dengan narasumber ini kemudian menyebutkan bahwa saat ini pihak keluarga itu sebagian memang pulang untuk membersihkan material banjir, namun sebagian lainnya itu masih menunggu kabar dari sanak saudaranya yang masih berada di wilayah lain. Mengingat memang Bella, saat ini di Aceh sendiri dari 18 kabupaten yang terdampak, ini ada beberapa wilayah yang memang masih terjebak begitu, masih terisolasi begitu. Sementara untuk beberapa wilayah yang terisolasi ini memang masih menunggu kabar begitu. Dan juga saat ini pihak keluarga itu sebagian daerah belum bisa dihubungi, mengingat memang untuk kondisi listrik dan juga jaringan di sini belum pulih. Sementara juga kami menerima informasi dari PLN bekerja sama dengan Pemda dan juga stakeholder terkait ini menyebutkan bahwa sudah ada 7 power PLN yang memang dikirimkan untuk ke Biren begitu, mengingat memang ada 10 tower yang roboh dan juga 4 diantaranya rusak begitu, sehingga fokus utamanya kemudian saat ini adalah proses evakuasi, distribusi bantuan dan juga pemulihan akses komunikasi dan listrik untuk mempermudah pendataan baik itu korban pengungsi meninggal dunia maupun hilang. Bella. Rizka, lalu hingga hari ini para pengungsi di sana untuk mendapatkan bahan makanan seperti apa? Meskipun memang situasinya tidak mencukupi di sana gitu ya? Iya, benar sekali Bella. Untuk di kamp pengungsian ini, untuk makanan memang sudah beberapa hari ini mendapatkan bantuan dari pusat dan juga ada bantuan yang disalurkan dari relawan dan juga komunitas-komunitas begitu. Sementara ada beberapa warga juga yang ikut membantu yang memang berkecukupan di rumahnya begitu. Dan juga kemarin dari Bupati Pidijaya ini juga menerima bantuan dari PT Solusi Bangun Andalas, ada 150 paket sembako yang diterima, dan juga menurut informasi nantinya untuk distribusi sembako ini dari PT Solusi Bangun Andalas ini akan lanjut ke Biren. Artinya untuk proses distribusi ini masih akan berlanjut, sehingga memang untuk bahan makanan kemudian pakaian dan obat-obatan ini memang masih berharap pada bantuan yang sampai entah dari pemerintah dan juga dari pihak-pihak yang memang ikut membantu begitu. Bella. Rizka, terkait dengan akses air bersih seperti apa di sana? Ya, saat ini memang untuk akses air bersih, Bella, ini memang tergolong masih sulit begitu karena mengingat material lumpur yang mengenangi wilayah Pidijaya ini bisa mencapai 1 meter begitu, sehingga untuk akses air bersih ini masih sulit, terutama untuk di kamp pengungsian ini untuk fasilitas sanitasi juga masih terbatas begitu. Sementara tadi juga untuk air bersih itu difasilitasi oleh pemerintah setempat begitu, dan juga kebutuhan minum tadi sempat kami diinformasikan oleh salah satu warga bahwa beliau belum minum begitu dari tadi pagi begitu. Sementara untuk beberapa kebutuhan lainnya, mulai dari fasilitas sanitasi, kemudian hal lainnya itu masih dalam tahap penanganan begitu. Dan kita akan tanyakan langsung terkait dengan air bersih pada salah satu warga yang masih mengungsi. Assalamualaikum Ibu. Ibu boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Ibu boleh saya tanyakan langsung ini terkait dengan air bersih di sini kayak mana Bu? Tenang lah kami. Air bersihnya masih kurang Bu? Oh sekarang masih. Masih. Buat minum, buat cuci apa gimana Bu? Kurang lah. Kurang ya? Air. Nggak ada air. Berarti airnya cuma terbatas di sini ya Bu ya? Oke baik. Terima kasih Bu. Kalau untuk stok makanan itu seperti apa Bu? Kalau makanan di sini?
Untuk makanan. Alhamdulillah tercukupi. Alhamdulillah cukup. Cukup. Kalau untuk baju, Bu? Untuk baju nggak ada. Nggak ada baju. Ibu sama siapa di sini? Sama anak. Sama anak. Ada berapa orang, Bu? Anaknya ada 5. Ada 5. Berarti semuanya di sini ya, Bu? Ya, Sudah berapa hari di sini, Bu? sudah 3 hari. 3 hari. Baik, terima kasih Ibu. Dan juga menurut laporan, ini memang Ibu ini sudah bertahan di kamp pengungsian selama 5 hari begitu bersama dengan 5 orang anaknya. Dan untuk kebutuhan air bersih di sini memang tergolong kurang begitu. Sementara untuk kebutuhan makanan ini alhamdulillah tercukupi begitu. Sementara juga untuk proses distribusi ini akan terus kita harapkan bertahap begitu dari Baik. pemerintah setempat maupun dari pihak lainnya. Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Rizka Devi langsung dari PD Jaya Aceh. Selamat bertugas kembali dan harap berhati-hati.